Pernahkah kamu merasa ragu akan kemampuan diri sendiri setelah mengalami kegagalan besar? Bayangkan berada di posisi seorang pemain sepak bola muda yang punya banyak potensi, namun merasa kalah bersaing dengan teman-temannya yang lebih berbakat. Inilah yang dialami oleh Isagi Yoichi, karakter utama dalam manga dan anime Blue Lock, karya Muneyuki Kaneshiro dan Yusuke Nomura. Isagi adalah seorang penyerang muda asal Jepang yang, meskipun memiliki keterampilan yang solid, merasa dirinya tidak cukup baik di hadapan para pemain yang lebih unggul. Namun, satu momen mengubah segalanya. Dalam sebuah pertandingan penting, Isagi gagal mencetak gol, malah memilih untuk mengoper bola yang berujung pada kekalahan timnya. Kejadian ini mengguncang keyakinannya dan membuatnya meragukan masa depannya sebagai pemain sepak bola. Namun, kekalahan tersebut justru menjadi titik balik dalam hidup Isagi. Setelah Jepang tersingkir dari Piala Dunia, sebuah program pelatihan ekstrem bernama Blue Lock dibentuk dengan tujuan menciptakan striker terbaik dunia yang memiliki ego dan percaya diri tanpa batas. Isagi terpilih untuk mengikuti program ini, meskipun awalnya ia tidak yakin dengan kemampuannya. Blue Lock bukanlah tempat yang mudah. Setiap peserta harus menggali potensi terbaik mereka, tetapi dengan satu syarat, mereka harus mengembangkan ego mereka menjadi lebih besar dan lebih kuat. Peserta tidak hanya dituntut untuk bermain baik, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang egois, berani mengambil risiko, dan memiliki keyakinan mutlak dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Ini adalah filosofi yang berbeda dari apa yang Isagi pahami selama ini tentang tim dan kerjasama. Melalui perjuangannya di Blue Lock, Isagi tidak hanya berusaha menjadi striker terbaik, tetapi juga mengalami transformasi dalam cara berpikirnya. Ia belajar untuk mempercayai visinya, mengambil keputusan berani, dan merangkul ego yang sebelumnya ia hindari. Perjalanan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kegagalan besar justru menjadi titik balik untuk mengenali dan mengasah potensi terbesar kita. Isagi Yoichi membuktikan bahwa dengan keyakinan yang teguh pada diri sendiri dan tekad yang kuat, seseorang bisa bangkit dan mengejar impian dengan cara yang lebih berani. Kita semua pasti pernah merasa seperti Isagi Yoichi, ragu dan penuh penyesalan atas keputusan yang tidak kita ambil. Momen di mana Isagi memilih untuk mengoper bola daripada menendangnya langsung ke gawang, meskipun itu adalah peluang besar, menggambarkan betapa seringnya kita menunda-nunda kesempatan karena rasa takut gagal atau takut disalahkan. Kita sering merasa belum cukup pantas untuk mengambil langkah besar, dan akhirnya kesempatan itu hilang begitu saja. Namun, justru melalui kegagalan itulah perubahan besar bisa terjadi. Ketika Isagi gagal pada saat itu, dia mulai melihat bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari transformasi dirinya. Ini adalah momen di mana kita semua, dalam hidup kita, akan mulai mempertanyakan arah hidup kita, menyadari kelemahan, dan memilih untuk melangkah ke arah yang berbeda demi pertumbuhan. Masuknya Isagi ke Blue Lock bukan hanya sekadar peristiwa dalam cerita, tetapi juga simbol perjalanan transformasi batin yang dalam. Blue Lock adalah tempat yang ekstrem, bukan hanya dari segi fisik dan teknik, tapi juga mental. Program ini mengajarkan para pesertanya untuk membuang keraguan dan menemukan ego mereka sendiri, bukan dalam bentuk kesombongan, tetapi dalam bentuk keyakinan penuh terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan nyata, kita sering diajarkan untuk rendah hati, untuk bekerja sama, dan untuk menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri. Tetapi filosofi yang diterapkan oleh Jinpachi Ego di Blue Lock adalah tantangan radikal. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus berani egois, berani mendengarkan dan mempercayai insting kita, meskipun itu bertentangan dengan norma-norma yang ada. Awalnya, Isagi ragu dengan filosofi ini, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa ego bukanlah musuh yang harus kita hindari. Sebaliknya, ego adalah kompas batin yang dapat mengarahkan kita menuju potensi terbaik kita. Ketika Isagi akhirnya memutuskan untuk mengeliminasi Kira dalam seleksi pertama, dia menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa untuk berkembang, terkadang kita harus berani mengambil langkah yang tidak nyaman, bahkan jika itu berarti harus membuat keputusan yang sulit. Ini adalah pelajaran penting dalam hidup. Perubahan besar tidak akan datang jika kita terus berada dalam zona nyaman. Terkadang kita harus siap untuk menghadapi ketidakpastian dan memilih untuk melangkah maju meskipun tidak ada jaminan kesuksesan. Menemukan ego bukan hanya tentang mengenali kemampuan kita, tetapi juga tentang menerima kenyataan bahwa kita berhak untuk mengejar hal-hal besar dalam hidup. Banyak dari kita yang sering diajarkan bahwa ambisi itu buruk, bahwa kita harus selalu berkompromi dan menjaga keharmonisan. Padahal, dalam perjalanan menuju kehebatan, kita mungkin harus berani menolak kompromi tersebut. Kita harus berani berkata, "Saya ingin mencapai tujuan besar saya, dan saya akan mencapainya dengan cara saya sendiri."
Ini bukan tentang menjadi egois dalam arti yang destruktif, tetapi tentang egoisme visioner yang mengarah pada pencapaian versi terbaik dari diri kita. Jika kita ingin menjadi seperti Isagi di dunia nyata, kita perlu untuk jujur dengan ambisi kita, berani bertanggung jawab atas kegagalan kita, dan mulai membangun identitas kita sendiri berdasarkan pada kekuatan dan keyakinan kita, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Proses ini bukan hanya tentang menemukan ego kita, tetapi juga tentang mengakui bahwa kita memiliki hak untuk mengejar kehebatan. Hidup tidak selalu tentang mengikuti aturan atau memenuhi harapan orang lain. Terkadang itu tentang memiliki keberanian untuk menulis aturan kita sendiri dan mengejar impian kita dengan sepenuh hati. Isagi Yoichi menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan terbesar dalam sepak bola bukan hanya tentang fisik atau teknik mengolah bola. Yang paling mencolok dari dirinya adalah kemampuannya untuk membaca permainan dengan luar biasa. Di tengah tekanan dan situasi yang penuh tantangan, Isagi mampu melihat celah, membaca pergerakan lawan, dan menciptakan peluang dari tempat yang sebelumnya tampak buntu. Ini bukan sekadar insting, tetapi hasil dari kesadaran dan latihan yang terus-menerus. Kemampuan ini disebut sebagai field vision, dan di baliknya terdapat intuisi spasial yang tajam, serta kesadaran situasional yang sangat tinggi. Menariknya, kemampuan field vision ini bukanlah bakat bawaan, melainkan sesuatu yang dibentuk melalui latihan intensif. Isagi berlatih untuk tidak hanya fokus pada bola, tetapi juga pada seluruh lapangan, menganalisis pergerakan setiap pemain, dan merencanakan langkah berikutnya dengan cermat. Jika kita bandingkan dengan kehidupan nyata, field vision bisa diartikan sebagai kemampuan berpikir strategis, membaca situasi sosial, dan memahami pola dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki kemampuan ini bukanlah orang yang selalu tahu segalanya, tetapi mereka yang memiliki kesadaran tinggi terhadap posisi dirinya dan orang lain dalam suatu sistem. Apakah itu dalam tim, keluarga, komunitas, atau bahkan pasar kerja. Untuk mengembangkan kemampuan ini, kita perlu melatih kesadaran menyeluruh atau holistic awareness. Sama seperti Isagi yang berlatih melihat keseluruhan lapangan, kita pun perlu melatih diri untuk melihat gambaran besar dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya fokus pada tugas sehari-hari atau masalah pribadi, kita sering kali kehilangan pola yang lebih besar yang sedang terbentuk di sekitar kita. Sebagai contoh, dalam pekerjaan kita, mungkin kita hanya fokus pada tugas individu, tanpa menyadari bagaimana tren pasar, keputusan atasan, atau bahkan perubahan kecil di lingkungan sekitar dapat mempengaruhi pekerjaan kita. Dengan melatih diri untuk memperhatikan koneksi-koneksi ini, kita dapat memperoleh field vision yang serupa dengan yang dimiliki Isagi. Namun, meski memiliki kemampuan untuk melihat peluang, itu tidak cukup jika kita tidak bertindak. Isagi tidak hanya dapat melihat peluang, tetapi dia juga berani untuk mengambil langkah tersebut dengan percaya diri. Ia melatih dirinya agar pikirannya selaras dengan tubuhnya, menjadikan insting sebagai alat yang dapat diandalkan saat berada dalam tekanan. Dalam kehidupan nyata, ini mengingatkan kita bahwa berpikir dan merencanakan saja tidak cukup. Kita juga harus siap untuk bertindak cepat dan tepat. Untuk itu, kita perlu melatih diri agar bisa membuat keputusan yang baik dan bertindak sesuai dengan pemahaman yang kita miliki tentang situasi di sekitar kita. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah refleksi aktif. Isagi terus-menerus mengevaluasi diri setelah pertandingan, menganalisis keputusan yang telah dibuat, serta mencari tahu apa yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan. Kebiasaan seperti ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membuat jurnal harian, berdiskusi dengan mentor, atau mengevaluasi hasil kerja kita, kita bisa mengidentifikasi pola-pola yang muncul, memperbaiki kesalahan, dan merencanakan langkah selanjutnya. Proses ini sangat penting untuk melatih vision kita dalam kehidupan nyata, agar kita bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik. Seperti Isagi yang berlatih untuk melihat lebih jauh dari sekadar bola, kita pun bisa berlatih untuk melihat lebih jauh dari sekadar tugas atau masalah yang ada di depan kita, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan efektif. Di dunia Blue Lock, kegagalan bukanlah sebuah akhir, melainkan bagian penting dari perjalanan. Karakter Isagi Yoichi menggambarkan hal ini dengan sangat jelas. Ia bukan sosok yang langsung bersinar sejak awal. Dalam banyak kesempatan, ia harus menelan kenyataan pahit bahwa usahanya belum cukup, bahwa pilihannya di lapangan belum tepat, dan bahwa dirinya belum menjadi pemain yang ia impikan. Namun, yang membuat Isagi berbeda bukanlah hasil yang ia capai, melainkan bagaimana ia merespons kegagalannya. Ia tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Sebaliknya, ia melihat kegagalan sebagai bahan evaluasi diri yang terus mendorongnya untuk menjadi lebih baik.
Isagi tidak mencari pembenaran atas kekalahannya. Ia mencari pemahaman. Setiap kali ia gagal, ia bertanya pada dirinya sendiri apa yang kurang, bagian mana yang bisa ia perbaiki, dan bagaimana ia bisa lebih tajam dalam membuat keputusan ke depan. Sifat seperti ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Di sekolah, di tempat kerja, atau dalam kehidupan sosial, kita sering menemui momen di mana usaha kita tidak membuahkan hasil. Misalnya, saat kita gagal mendapatkan nilai yang diinginkan, atau ketika tugas yang kita kerjakan tidak berjalan sesuai harapan. Reaksi pertama, kita mungkin kecewa, malu, atau ingin menyerah. Tapi jika kita meniru cara berpikir Isagi, kita akan melihat bahwa kegagalan tersebut sebenarnya bisa dijadikan titik awal untuk tumbuh. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan karakter seperti Isagi berarti kita harus berani jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita belum cukup baik bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru langkah awal menuju perbaikan. Ketika kita gagal dalam wawancara kerja, misalnya, daripada menyalahkan perusahaan atau situasi, kita bisa merefleksikan bagaimana cara komunikasi kita, seberapa dalam pemahaman kita terhadap posisi yang dilamar, dan apa yang bisa diperbaiki untuk percobaan berikutnya. Dalam hubungan sosial, ketika terjadi konflik atau kesalahpahaman, daripada menjauh atau marah, kita bisa belajar untuk mendengar lebih baik, memahami sudut pandang orang lain, dan mengevaluasi cara kita menyampaikan pikiran. Kegigihan Isagi juga menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu datang dari kemenangan besar, tetapi dari peningkatan kecil yang terus-menerus. Dalam dunia nyata, ini bisa berarti membiasakan diri mencatat kesalahan, memperbaiki pola pikir, dan membangun kebiasaan belajar dari setiap pengalaman. Akhirnya, yang paling penting adalah ketahanan mental. Tanpa kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, kita akan mudah menyerah. Tapi dengan melatih diri untuk menerima kekalahan sebagai bagian dari proses, kita akan lebih tahan terhadap tekanan, lebih siap menghadapi tantangan berikutnya, dan lebih stabil dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Seperti halnya Isagi yang tidak pernah berhenti mencari cara untuk berkembang, kita pun bisa menjadikan kegagalan sebagai alat untuk membentuk mental yang kuat dan karakter yang lebih matang. Dalam perjalanan Isagi Yoichi di Blue Lock, kita bisa melihat bagaimana seseorang yang awalnya tidak menonjol dalam hal bakat atau kekuatan fisik, justru mampu tumbuh menjadi sosok pemimpin yang berpengaruh. Isagi bukan tipe pemain yang langsung mencuri perhatian dengan kemampuan luar biasa. Tetapi yang membedakannya adalah kemampuannya untuk terus belajar, membaca situasi, dan memahami bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain. Ia menyadari bahwa menjadi pemimpin bukan soal mendominasi atau menunjukkan siapa yang paling hebat, tetapi soal bagaimana memotivasi orang lain dan membawa mereka menuju tujuan yang sama. Di dalam lingkungan Blue Lock, Isagi dikelilingi oleh banyak pemain dengan ego besar, ambisi kuat, dan karakter yang keras kepala. Dalam kondisi seperti ini, tidak mudah untuk tetap tenang dan mengambil peran sebagai pemimpin. Namun, Isagi justru mampu menunjukkan kualitas tersebut dengan cara yang tidak mencolok. Ia memimpin melalui tindakan, melalui analisis tajam terhadap permainan, dan dengan menunjukkan bahwa dia peduli terhadap perkembangan rekan-rekannya. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak harus selalu berada di depan dalam artian posisi atau suara paling keras, tetapi justru mereka yang mampu membaca situasi dan mengarahkan orang lain meskipun berada dalam tekanan dan ketidakpastian. Karakter seperti ini sebenarnya sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah kelompok, misalnya di sekolah, komunitas, atau bahkan dalam kelompok kecil seperti tim kerja atau organisasi, kita sering menemui situasi di mana tidak semua orang sepakat atau punya gaya yang sama. Dalam kondisi seperti itu, kita bisa mulai belajar menjadi pemimpin dengan cara mengambil inisiatif saat ada masalah, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencoba menyatukan ide-ide yang berbeda menjadi satu arah yang jelas. Seringkali, yang dibutuhkan bukan orang yang paling pintar atau paling dominan, tapi seseorang yang mampu membuat orang lain merasa dihargai dan percaya bahwa mereka bagian penting dari perjalanan bersama. Menjadi pemimpin juga berarti berani menunjukkan ketegasan saat dibutuhkan, tanpa harus bersikap keras atau otoriter. Ini bisa terlihat dari bagaimana kita bersikap konsisten terhadap nilai yang kita pegang, bagaimana kita menyampaikan ide dengan jelas, dan bagaimana kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Di sisi lain, seorang pemimpin juga harus terbuka terhadap kritik dan siap belajar dari kesalahan. Ketika kita bersikap seperti ini, perlahan orang di sekitar akan mulai melihat kita sebagai sosok yang bisa diandalkan. Yang tidak kalah penting adalah kepercayaan diri. Ini bukan tentang merasa paling benar, tetapi tentang yakin bahwa kita mampu memberi kontribusi dan bahwa pandangan kita memiliki nilai.
Kepercayaan diri seperti ini bisa ditumbuhkan melalui kebiasaan kecil, seperti berani berbicara dalam diskusi, mengakui saat kita tidak tahu sesuatu lalu mencari tahu, atau membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. Semakin kita terbiasa melakukan hal-hal ini, semakin besar pula pengaruh positif yang bisa kita berikan kepada lingkungan kita. Seperti Isagi yang mungkin tidak lahir sebagai pemain terbaik, tetapi tumbuh menjadi pemimpin karena keberanian dan visinya. Kita pun bisa belajar untuk memimpin dari tempat kita berdiri sekarang. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan memberi contoh, menciptakan rasa saling percaya, dan terus mengajak orang lain untuk tumbuh bersama. Di dunia Blue Lock, para peserta tidak hanya dituntut untuk menjadi pemain sepak bola yang andal, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang di lapangan. Mereka ditantang untuk tidak sekadar menunggu bola datang atau berharap rekan satu tim membuka jalan, melainkan harus aktif melihat setiap kemungkinan yang muncul, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Isagi, salah satu karakter utama, perlahan mengembangkan kemampuan ini. Ia mulai menyadari bahwa setiap keputusan kecil yang diambilnya di lapangan bisa membuka jalan menuju gol. Ia belajar untuk tidak pasif, tidak hanya menunggu momen terjadi, tetapi justru menciptakan momen tersebut. Sikap seperti ini sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang seringkali menunggu kesempatan datang, berharap pada waktu yang tepat, atau mengandalkan keberuntungan. Padahal mereka yang berhasil dalam karier, pendidikan, atau bidang apapun biasanya bukan orang yang hanya menunggu. Mereka adalah orang-orang yang berani bergerak lebih dulu, mencari celah dalam kesibukan atau keterbatasan yang ada, dan mengambil langkah kecil yang membawa dampak besar ke depan. Menciptakan kesempatan sendiri bisa berarti mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan, memulai proyek tanpa menunggu arahan, atau membangun koneksi dengan orang-orang yang bisa membuka jalan menuju tujuan tertentu. Dalam proses ini, keberanian mengambil risiko menjadi hal penting. Namun, penting juga untuk memahami bahwa risiko yang diambil bukanlah tindakan nekat tanpa pertimbangan. Risiko yang dihitung adalah keputusan yang dibuat dengan melihat potensi kegagalan, tapi tetap dilangkahi karena ada keyakinan akan hasil yang bisa dicapai. Misalnya, seseorang mungkin merasa ragu untuk berbicara di depan umum karena takut salah, tapi dengan mempersiapkan materi dengan matang dan memahami audiensnya, ia bisa meminimalkan risiko tersebut dan tetap tampil. Begitu juga ketika melamar pekerjaan yang dirasa di luar kemampuan, atau ketika memutuskan untuk pindah ke jalur karier yang belum sepenuhnya dikuasai. Isagi memperlihatkan bahwa langkah seperti itu, meskipun penuh ketidakpastian, justru menjadi momen di mana perubahan besar bisa terjadi. Saat ia dikelilingi oleh pemain yang jauh lebih unggul, ia tidak memilih mundur. Ia terus mencoba membaca permainan, membuat keputusan, dan menciptakan arah baru di pertandingan. Hal yang sama berlaku dalam hidup, dalam situasi kompetitif. Saat lingkungan terasa penuh tekanan, tetap ada ruang untuk tumbuh jika seseorang cukup berani untuk melangkah, mencoba, dan menerima risiko gagal sebagai bagian dari proses belajar. Karena seringkali, apa yang terlihat seperti kegagalan hanyalah batu loncatan menuju keberhasilan berikutnya. Perjalanan Isagi Yoichi dalam Blue Lock adalah cerminan nyata dari perjuangan setiap individu dalam meraih impian dan menghadapi tantangan hidup. Meskipun awalnya tidak dianggap sebagai pemain paling berbakat, Isagi menunjukkan bahwa tekad, kerja keras, dan keberanian untuk terus maju adalah kunci utama dalam mencapai tujuan besar. Ia bukan hanya bertarung di lapangan sepak bola, tetapi juga melawan keraguan diri, kegagalan, dan tekanan untuk terus berkembang. Salah satu pelajaran paling kuat dari kisah Isagi adalah pentingnya melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan. Alih-alih menyerah, ia belajar dari setiap kesalahan dan terus memperbaiki diri. Mentalitas ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari bakat semata, tetapi buah dari ketekunan dan kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Selain itu, Blue Lock menekankan pentingnya mengambil inisiatif dan menciptakan peluang, bahkan ketika keadaan tampak tidak menguntungkan. Isagi membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat dan keberanian mengambil risiko, seseorang bisa mengubah arah permainan. Filosofi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani mengambil langkah pertama, menghadapi ketidakpastian, dan terus mengasah kemampuan agar lebih tangguh dan adaptif. Pada akhirnya, Blue Lock bukan hanya tentang sepak bola, melainkan tentang membangun mentalitas juara, keyakinan pada diri sendiri, kemampuan untuk memimpin, serta ketahanan menghadapi rintangan. Nilai-nilai inilah yang membuat perjalanan Isagi relevan bagi siapapun yang ingin tumbuh dan meraih potensi terbaik dalam hidupnya.